Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan materi Kesultanan Banten. Saya Salman Raffi Mardianto dan rekan saya Maria Wulandari, saya Chelsea Nishabila, saya Saulani Ramadan, dan satu rekan kami yang tidak bisa hadir yaitu Opti. Di sini kami akan memaparkan tugas UTS kami mengenai Kesultanan Banten. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. awal berdirinya Kesultanan Kerajaan Banten. Ketika agama Islam belum ada di daerah Banten, yakni ketika masa di bawah naungan raja-raja Sunda dari Kerajaan Pajajaran, kemudian kerajaan yang lainnya, daerah Banten sudah menjadi sebuah daerah yang diperhitungkan. Lahirnya Kesultanan Islam Banten ini dimulai ketika adanya usaha dari Sunan Gunung Jati dari Cirebon pada tahun 1524 atau 1525 yang mendirikan dasar bagi perkembangan adat istiadat Islam di tanah Banten, dan juga tentang agama Islam yang disebarkan melalui jalur dagang. Kegiatan keislaman yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati diterima baik oleh Raja Pajajaran di tanah Banten dan diberi bantuan untuk merealisasikan hal tersebut. Di samping itu, Sunan Gunung Jati atau kerap disapa Syarif Hidayatullah merupakan pendiri dari kerajaan Banten itu sendiri. Dia tidak sendiri dalam menyebarkan agama Islam, tetapi juga dibantu oleh putranya dalam proses penyebaran agama Islam hingga ke arah Gunung Pulau Sari. Perjuangan penyebaran dakwah tidak berhenti di situ saja, tetapi dilanjutkan oleh Hasanuddin. Dalam upaya penyebaran, Hasanuddin menggunakan budaya penduduk setempat untuk melakukan pendekatan dalam penyebaran agama Islam. Cara tersebut terus dilakukan karena hal tersebut mudah diterima oleh penduduk, sehingga hal tersebut mendorong lahirnya Kesultanan Banten bercorak Islam pada masa itu. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai masa kejayaan Kesultanan Banten. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya atau puncak keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu pada tahun 1651 sampai 1683 Masehi. Pada saat itu, daerah kekuasaan Kesultanan Banten hampir mencapai separuh Jawa Barat, Selat Sunda, sampai ke Lampung. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa pula, pelabuhan Banten sangat amat diminati oleh para saudagar. Hal tersebut dikarenakan Kesultanan Banten tidak menerapkan monopoli, sehingga perdagangan dapat berlangsung secara terbuka. Selain hal tersebut, terdapat pula beberapa hal penting yang dapat kita ketahui dari masa kejayaan Kesultanan Banten. Yang pertama adalah perdagangan rempah-rempah. Wilayah Banten yang terletak strategis di jalur perdagangan rempah-rempah menjadikan Banten menjadi tempat penting dengan kegiatan perdagangan yang berkembang pesat menjadi kota yang makmur. Yang kedua, pengaruh politik. Pada masa kejayaannya, politik Kesultanan Banten sangat berpengaruh di Nusantara. Sultan Banten terus mempertahankan hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga dan memperluas pengaruh tersebut ke wilayah sekitarnya. Ketiga, kedaulatan maritim. Kekuatan maritim Kesultanan Banten termasuk kuat, sehingga sangat memungkinkan Kesultanan Banten untuk mengendalikan perdagangan di Selat Sunda. Keempat, pembangunan infrastruktur. Kesultanan Banten mengalami perkembangan infrastruktur yang sangat pesat pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Pembangunan pelabuhan, bendungan, dan sistem irigasi meningkatkan efisiensi perdagangan dan pertanian, serta menguntungkan ekonomi kesultanan. Kelima, ada keragaman budaya. Banten juga menjadi tempat pertemuan berbagai etnis dan budaya. Kota Banten juga menjadi tempat tinggal bagi para pedagang-pedagang dari berbagai bangsa. Pedagang-pedagang tersebut juga ikut serta membawa budaya dan agama mereka masing-masing. Maka hal tersebut menyebabkan lingkungan budaya yang kaya dan beragam di Kesultanan Banten. Yang keenam, arsitektur megah. Arsitektur yang megah menjadi salah satu peninggalan pada masa kejayaan Kesultanan Banten. Contohnya adalah komplek keraton yang indah seperti Keraton Kaibon dan Keraton Surosowan, serta berbagai
serta berbagai bangunan penting yang menjadi simbol kebesaran kesultanan. Dan yang terakhir adalah kejatuhan kesultanan. Pada pertengahan abad ke-17, masa kejayaan Kesultanan Banten pun berakhir. Hal ini disebabkan oleh Belanda yang mengambil alih atas wilayah kesultanan setelah pertempuran Banten pada tahun 1659. Penaklukan oleh Belanda ini mengakhiri kemerdekaan politik Kesultanan Banten dan menandai dimulainya masa kolonialisme Belanda di wilayah Banten. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kehidupan ekonomi Kesultanan Banten. Kesultanan Banten memiliki peranan yang sangat penting di kawasan Asia Tenggara karena sejak abad ke-16 Banten sudah menjadi pusat utama perdagangan bagi para bangsa asing karena pusat perdagangan yang pada awalnya berada di Bandar Malaka dipindahkan ke pelabuhan Karangantu setelah dikuasai oleh Portugis. Sebelum menjadi sebuah kesultanan, Banten sudah lebih dulu menjadi pelabuhan dagang di bawah pemerintahan Kerajaan Sunda. Letaknya yang strategis menjadikan Banten sebagai salah satu pusat pelayaran dan perdagangan internasional, serta menjadi salah satu wilayah yang berperan penting dalam jalur perdagangan rempah dunia, dengan lada sebagai komoditas utamanya. Mulai saat itu, pelabuhan Banten menjadi semakin ramai dan semakin sering dikunjungi oleh kapal para pedagang, baik itu pedagang asing maupun pedagang di daerah Nusantara. Kedatangan para pedagang tersebut tentunya sangat amat diharapkan karena dapat menambah devisa Kesultanan Banten. Kualitas lada milik Banten sangat amat bagus, sehingga menjadikan daerah Banten sebagai penghasil dan pengekspor lada terbesar. Selain lada, Banten juga memiliki barang dagang lain yang dijadikan komoditas utamanya seperti beras, gula, jahe, kelapa, cengkeh, dan lain-lain. Perekonomian masyarakat Kesultanan Banten mengalami kemajuan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Banyak cara yang dilakukan oleh Sultan Ageng untuk memajukan perekonomian di Banten. Salah satu caranya adalah dengan membuka praktik perdagangan bebas. Taktik ini tentunya berhasil memulihkan perdagangan Banten. Taktik ini juga berhasil memecah konflik politik menjadi persaingan dagang antar bangsa Eropa. Sultan Ageng Tirtayasa sangat amat menentang pelaksanaan perdagangan monopoli yang diinginkan oleh Belanda dan lebih memilih perdagangan bebas dengan bangsa asing untuk memajukan perdagangan di Kesultanan Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang penguasa-penguasa pada masa Kesultanan Banten. Yang pertama yaitu Maulana Yusuf yang berkuasa pada tahun 1570 sampai dengan 1580. Pada masa kekuasaan ini, beliau banyak melakukan pengembangan serta pembangunan kota, keamanan wilayah, serta perbaikan perdagangan dan juga perekonomian. Setelah itu penguasa yang kedua yaitu Maulana Muhammad yang berkuasa pada tahun 1580 sampai dengan 1596. Beliau ini dikenal sebagai pemimpin yang soleh, maka tidak heran jika beliau banyak melakukan pembangunan serta perbaikan masjid-masjid yang ada di daerah-daerah pelosok. Yang ketiga yaitu Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir yang berkuasa pada tahun 1596 sampai dengan 1651. Pada masa kekuasaannya, beliau banyak membuat pengaruh di dalam negeri. Salah satunya yaitu kedatangan bangsa-bangsa Belanda ke pelabuhan Banten. Penguasa selanjutnya yaitu Sultan Ageng Tirtayasa, salah satu sultan yang mendapatkan gelar Adipati Anom. Pada masa kekuasaan Sultan Ageng ini merupakan puncak atau kejayaan Kesultanan Banten, di mana beliau ini sangat memperhatikan penyebaran dan juga pengajaran agama Islam. Beliau meminta para ulama-ulama yang ada di Kesultanan Banten ini menyebarkan agama melalui pengajian dan juga pengajaran. Pada masa kekuasaan beliau juga banyak melakukan kerjasama dengan kesultanan-kesultanan yang ada di dalam negeri dan juga melakukan kerjasama dengan negara-negara luar. Selanjutnya yaitu Sultan Haji atau Sultan Abdul Nars Abdul Qahar
yang berkuasa pada tahun 1682 sampai dengan 1687. Pada pemerintah beliau ini bisa dikatakan merupakan akhir dari masa Kesultanan Banten, di mana pada masa ini banyak terjadi pemberontakan dan juga kekacauan. Beliau ini dikenal sebagai sosok pemimpin yang soleh, tetapi beliau tidak dapat mentertibkan kesultanannya atau daerah yang dikuasainya karena beliau ini banyak mendapatkan tekanan dari Belanda karena beliau melakukan perjanjian dengan Belanda. Hingga akhirnya Kesultanan Banten mengalami keruntuhan atau kehancuran pada masa pemerintahan Abdul Qahar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa peninggalan dari Kesultanan Banten. Yang pertama yaitu Masjid Agung Banten. Salah satu peninggalan Kesultanan Banten yang paling terkenal adalah Masjid Agung Banten. Kompleks Masjid Agung Banten sejak awal digunakan oleh masyarakat sebagai tempat ibadah dan kegiatan agama lainnya, serta untuk ziarah. Masjid Agung Banten lama memiliki beberapa keistimewaan cagar budaya, namun di atas semua itu memiliki makna tersendiri yang mengubah tuturan rakyat atau tradisi lisan menjadi sebuah cerita. Menara di depan masjid memiliki lambang huruf alif yang memiliki arti Islami atau tauhid. Pada zaman dahulu, menara berfungsi sebagai tempat sembahyang. Adanya kolam di masjid dengan angka 24 menunjukkan bahwa dalam sehari ada 24 jam. Selain itu, Masjid Agung Banten lama juga memiliki pintu yang relief pendek. Artinya, siapapun yang memasuki masjid harus menundukkan kepala dan tidak menunjukkan kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Peninggalan selanjutnya adalah Keraton Sorossawan. Istana ini adalah ibu kota kerajaan Banten pada abad ke-16 hingga ke-19. Istana Sorossawan telah mengalami pasang surut sepanjang sejarahnya. Istana yang sekarang ini awalnya didirikan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin 1552 sampai 1570, namun ditinggalkan oleh Sultan Haji dan dibangun kembali pada tahun 1680 sampai 1681. Istana Sorossawan dulunya adalah kediaman raja dan keluarganya, pusat pengembangan budaya dan pusat pemerintahan. Namun kini situs Keraton Sorossawan digunakan sebagai museum perjuangan rakyat dan juga sebagai tujuan wisata dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Sultan Haji dari tahun 1672 hingga 1687, penampilan keraton berubah karena istana dihancurkan oleh Belanda pada tahun 1680. Pembangunan ini dilakukan. Keraton Sorossawan dibangun atas bantuan seorang arsitek Belanda bernama Hendrik Lucas yang menambahkan dinding samping, benteng yang tingginya 2 meter dan lebar 5 meter itu dibangun untuk melindungi keraton dari serangan Belanda. Pembangunan Belanda yang masuk Islam diberi nama Sultan Pangeran Wiraguna. Ketika Belanda merebut kembali kendali, keraton memimpin dalam menghancurkan kota dan memaksa sultan dan rakyatnya melarikan diri dari istana. Ini terjadi pada tahun 1813 ketika gubernur jenderal dipimpin oleh Dendels. Peninggalan selanjutnya adalah Keraton Kaibon yang berjarak sekitar 1,4 km sebelah tenggara Keraton Sorossawan di Kecamatan Kesmen, Kota Serang, Provinsi Banten. Keraton Kaibon merupakan bekas kediaman Sultan Saifuddin, Sultan Banten pada tahun 1809 hingga 1815. Keraton Kaibon tidak lagi menjadi fungsi utama keraton sesuai keputusan Menteri Pendidikan dari Kebudayaan. Gedung ini ditetapkan menjadi situs cagar budaya. Peninggalan selanjutnya ada Benteng Spillwitz dibangun antara tahun 1677 dan 1678 dan berfungsi sebagai pelabuhan bagi ombak yang datang. Benteng Spillwitz dirancang oleh seorang sultan keturunan Tionghoa
Ageng Tritayasa yang kemudian disebut Pangeran Cakradana. Sultan Haji yang saat itu bekerja sama dengan Belanda mulai memperluas bangunan ini pada tahun 1685 sampai 1686. Sultan Haji mendukung desainer Belanda Herman Lukaszun Setelah selesai, gedung tersebut diberi nama Spielwitz. Nama tersebut berasal dari Cornelis Spielman, seorang jenderal yang hidup pada masa itu dan mengambil nama tersebut. Kata Spiel dan Witz juga ditambahkan pada nama yang mengacu pada kota tersebut. Keruntuhan Kesultanan Banten sangat dipengaruhi oleh Belanda sejak saat itu, di mana Belanda mengakibatkan suatu hasil mendominasi politik dan perekonomian Banten. Kepentingan Belanda sangat dirugikan ketika Sultan berganti. Pemberontakan terus berlanjut, di mana Kesultanan Banten sering berjalannya waktu mulai mengalami kemundurannya. Selain hal tersebut, adanya konflik internal kerajaan yang diperkeruh oleh campur tangan Belanda melalui divide et impera atau politik adu domba antara Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga menyebabkan terjadinya suatu kemunduran pada kerajaan atau Kesultanan Banten.